Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Amda Putri dari kelas TK 1A, nomor BP 2101082046. Saya akan menjelaskan tentang virtual memory. Virtual memory tidak bisa semua memori logik dipetakan ke memori fisik, walau dynamic loading bisa melakukannya. Memori virtual merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Hanya bagian dari program yang perlu saja berada di memori fisik untuk dieksekusi. Logical address space dapat berukuran lebih besar daripada physical address space. Memperbolehkan virtual address space pada VM untuk di-sharing oleh beberapa proses. Ini gambar dari virtual memory itu lebih besar dari physical memory. Nah, ini gambar dari virtual memory space. Virtual address space. Virtual address space yang memiliki hole disebut sparse address space. Program yang tidak perlu berada di memori utama adalah program-program atau kode-kode yang digunakan sebagai error handling yang jarang digunakan karena jarang terjadi. Array, list, atau tabel yang kapasitasnya tidak terpakai semuanya. Fungsi-fungsi yang tidak dipakai secara bersamaan. Program-program yang tidak digunakan secara real-time. Keuntungan virtual memory, yang pertama, berkurangnya total memori fisik yang dibutuhkan. Meningkatnya respon karena tidak deadlock. Bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani. Memori virtual bisa melebihi daya tampung dari memori utama yang tersedia. Implementasi virtual memory. Virtual memory digunakan pada multi-programming. Banyak program dapat dijalankan dalam satu waktu. Memori virtual dapat dilakukan dengan cara demand pegging, demand segmentation. Shared library using virtual, ini gambarnya. Sharing antar proses bisa diciptakan dengan fork, demand pegging. Tidak semua program harus di-load ke memori fisik, hanya peg yang diperlukan saja yang di-load ke memori. Permintaan pemberian peg menggunakan teknik swapping. Peg hanya akan di-swap ke memori utama jika benar-benar diperlukan. Program swapper yang digunakan lazy swapper. Lazy swapper ini tidak pernah swap peg ke dalam memori sampai peg benar-benar diperlukan. Ini transfer of a pegged memory to contiguous disk space. Demand pegging hanya akan men-swap in dan out. Peg yang dibutuhkan saja, tidak semuanya. Jadi jika peg dibutuhkan, maka referensikan, tapi belum tentu semua di-upload ke memori fisik. Invalid reference to abort, just not in memory, bring to memory. Butuh dukungan perangkat keras yaitu peg table, valid invalid big. Valid 1, peg berada di memori fisik utama, fisik semuanya, atau sebagian peg akan di memori fisik, tapi tidak semuanya. Sebagian masih berada di disk. Kalau invalid itu 0. Pegis itu tidak ada di memori fisik. Memori sekunder untuk menyimpan proses yang belum berada di dalam memori fisik. Jika proses mengakses lokasi peg yang valid, maka proses akan berjalan normal. Jika mengakses yang invalid, maka perangkat keras akan menjebaknya trap ke sistem operasi, peg fault. Valid invalid bit. Ini gambarnya. Peg table when some pages are not in main memory but in disk. Ini gambar. Peg fault, jika ada referensi ke sebuah peg, ternyata peg ini tidak ada, itu invalid, maka akan di-trap ke OS dan menghasilkan peg fault. Untuk menangani peg fault menggunakan prosedur berikut. Yang pertama, memeriksa tabel internal, biasanya ada dalam PCB, untuk menentukan valid atau invalid.
Jika invalid, proses disuspend. Jika valid tapi PEG belum dibawa ke memori fisik, maka kita bawa PEG ke memori fisik. Cari sebuah frame bebas, free frame. Jadwalkan operasi sebuah disk untuk membaca PEG tersebut ke frame yang baru dialokasikan. Saat pembacaan selesai, ubah validation bit menjadi 1 yang berarti PEG telah ada di memori. Restart instruksi program yang di-trap tadi dari awal sehingga bisa berjalan dengan baik. PEG fault con, restart instruction, block move, auto increment atau decrement location. Step in handling PEG fault. Ini step-stepnya. Yang terjadi saat PEG fault di-trap oleh sistem operasi, SO menyimpan register user dalam proses. Tetapkan bahwa interupsi merupakan PEG fault. Periksa bahwa referensi PEG adalah valid dan kemudian tentukan lokasi PEG pada disk. Baca disk, cari frame kosong. Selama menunggu pencarian, alokasikan CPU ke proses lain dengan menggunakan penjadwalan CPU. Jika pencariannya sudah selesai, terjadi interupsi dari disk. Yang terjadi saat PEG fault yang kedua, SO menyimpan juga register dan status proses untuk pengguna atau proses yang lain. Tentukan bahwa interupsi sekarang berasal dari disk. Lakukan pengubahan PEG tabel bahwa PEG telah berada di memori. Tunggu CPU selesai dari proses yang lain. Terakhir, kembalikan register user, status proses, PEG tabel, dan resume interupsi proses yang tadi diinterupsi. PEG fault. Tidak semua langkah diperlukan pada tiap kasus. Ada 3 komponen utama yang terjadi. Yang pertama, melayani interrupt dari PEG fault, baca dan load PEG dari disk memori, restart proses. Pada sistem demand pegging, sebisa mungkin kita jaga agar tingkat PEG fault-nya rendah. VM untuk proses creation. Karena diperlukan untuk mengadakan proses, maka harus diketahui mana PEG kosong yang akan dialokasikan. Sistem operasi biasanya menggunakan teknik zero fill on demand untuk mengalokasikan atau menginisialisasikan PEG tersebut pada awalnya. Metode proses creation copy on write. Pada copy on write, sistem ini mengizinkan proses parent dan child menginisialisasikan PEG yang sama pada memori. Jika proses menulis pada sebuah PEG yang di-sharing, maka dibuat juga salinan dari PEG tersebut. Dengan menggunakan teknik copy on write, terlihat jelas bahwa hanya PEG yang diubah oleh proses dan parent disalin. Sedangkan semua PEG yang tidak diubah bisa dibagikan ke proses child dan parent. Teknik copy on write sering digunakan oleh beberapa sistem operasi saat menggandakan proses. Di antaranya adalah Windows 2000, Linux, dan Solaris 2. Sebelum proses 1 dimodif PEG-C. Ini setelah proses 1 tuh dimodif PEG-C. Ini gambarnya memory mapped shared memory in Windows. What happened if what happen if 3 is no free frame PEG replacement, pendekatan. Jika tidak ada frame yang kosong, cari frame yang tidak sedang digunakan. Lalu kosongkan dengan cara menuliskan isinya ke dalam space dan mengubah semua tabel sebagai indikasi bahwa PEG tersebut tidak akan berada di memori lagi. Bagaimana algoritmanya? Ini algoritmanya. PEG replacement. Use modif bit to
To reduce your overhead of pack transfer, only modify pack or written to this. Yang dilakukan saat pack replacement, mencari lokasi pack yang diinginkan pada disk, mencari frame yang kosong. Jika ada, maka gunakan frame tersebut. Jika tidak ada, maka kita bisa mengosongkan frame yang tidak sedang dipakai. Gunakan algoritma pack replacement untuk menentukan frame yang akan dikosongkan. Tulis pack yang telah dipilih ke disk, ubah pack table dan frame table menjadi invalid. Membaca pack yang diinginkan lalu di-load ke dalam frame kosong yang baru. Set pack table, proses itu menjadi valid. Setelah itu kita ulangi user proses dari awal. Restart. Ini pack replacement. Algoritma pack replacement bertujuan untuk mendapatkan pack fault terendah. Ada beberapa algoritma pack replacement. Algoritma FIFO, algoritma optimal, algoritma LRU, algoritma perkiraan LRU. Algoritma FIFO, pack yang diganti adalah pack yang paling lama berada di memori. Mudah diimplementasikan, mudah dimengerti, bisa mengalami anomali Beladi. Pack fault rate meningkatkan seiringnya dengan meningkatnya jumlah frame. Hanya terjadi pada beberapa algoritma pack replacement. Ini grafiknya pack fault pack fault dan number of frames. Anomali Beladi, kecepatan pack fault akan bertambah jika frame bertambah. First in, first out, FIFO algoritma. Ini gambar dari FIFO pack replacement. Algoritma. Algoritma optimal, pack yang diganti adalah pack yang tidak akan dipakai dalam jangka waktu terlama. Sulit diimplementasikan karena prediksi sulit dilakukan. Memiliki pack fault terendah, tidak akan mengalami anomali Beladi, tidak mengalami more frames, more pack fault. Optimal algorithm. 4 frame example 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5. Optimal pack replacement. Reference stringnya 70120304230321201701. Pack frame-nya. Setelah itu algoritma less result used. Pack yang diganti adalah pack yang tidak baru saja digunakan. Merupakan perbaruan antara algoritma FIFO dan algoritma optimal. Sulit diimplementasikan, tidak akan mengalami anomali Beladi. Ini algoritma. Reference stringnya 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5. LRU pack replacement. Reference stringnya 70120 304230 321 201701. Algoritma LRU dapat diimplementasikan dengan dua cara. Yang pertama, counter, menggunakan clock yang nilainya akan ditambah 1 tiap kali melakukan reference ke suatu pack, harus melakukan pencarian. Setelah itu stack. Tiap mereference ke suatu pack tersebut dipindahkan dan diletakkan pada bagian paling atas stack. Pack yang diganti adalah pack yang berada di stack paling bawah. Tidak perlu melakukan pencarian. Algoritma counting. Menyimpan counter untuk masing-masing pack. Prinsip ini dapat dikembangkan menjadi algoritma berikut.
algoritma LFU less frequently used. Peg yang diganti adalah peg yang paling jarang dipakai, nilai counternya terkecil. Algoritma MFU most frequently used. Peg yang diganti adalah peg yang paling sering dipakai, nilai counter terbesar. Use of a stack to record the most recent peg reference. Stack before A, stack before B. Cara penghitungan 4, 7, 0, 7, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 7, 1, 0. Kalau yang stacknya 7 kosongnya dicoret, 1, 2, 1, 1, 2 dicoret. Stack before A, 4, 7, 0, 1, 2. Setelah dicoret, jadi hasilnya 4, 7, 0, 1, 2. Masuk lagi 7 sehingga stacknya 4, 7 ya dicoret, 0, 1, 2, 7. Dilanjutkan menjadi stack 4, 0, 1, 2 nya dicoret, 7, 1, 2. Berarti stack akhirnya 4, 0, 7, 1, 2. Algoritma LRU approximation peg menggunakan bit reference. Awalnya semua bit diinisialisasi 0 oleh sistem operasi. Setelah peg di reference, bit diubah menjadi 1 oleh headword. Cara implementasinya algoritma additional reference bit, algoritma second chance. Additional reference bits ini setiap pegnya memiliki 8 bit sebagai penanda. Pada awalnya 8 bit ini diinisialisasi 0. Contohnya 000000008 kali. Setiap selang beberapa waktu, timer melakukan interupsi kepada sistem operasi, kemudian sistem operasinya menggeser 1 bit ke kanan. Peg yang diganti adalah peg yang memiliki nilai terkecil. Second chance. Dasar algoritma ini adalah algoritma FIFO. Algoritma ini juga menggunakan circular queue. Apabila nilai bit reference-nya 0, maka dapat diganti. Apabila nilai bit reference-nya 1, peg tidak diganti, tetapi bit reference diubah menjadi 0 dan dilakukan pencarian kembali. Alokasi frame. Alokasi frame berhubungan dengan mekanisme alokasi pada sejumlah memori fisik yang bebas untuk berbagai proses. Reset allocation, proses dengan prioritas tinggi atau rendah diperlukan sama. Equal allocation, sama rata. Proportional allocation sesuai kebutuhan. Yaitu alokasi prioritas. Perbandingan frame-nya tidak tergantung pada ukuran relatif dari proses, tetapi tergantung pada prioritas proses. Jenis peg replacement, yang pertama global replacement, mengizinkan suatu proses untuk menyeleksi sendiri suatu frame yang akan digantikan dari sejumlah frame yang ada, meskipun frame tersebut sedang dialokasikan ke proses yang lain. Yang kedua, lokal replacement. Jumlah frame yang dialokasikan untuk proses sudah ditentukan dari awal. Reset. Setiap proses dapat memilih dari frame-frame yang hanya dialokasikan khusus untuknya. Tracing. Proses menghabiskan waktu lebih banyak untuk paging daripada eksekusi. Setelah itu, file system dan security. Sekian dari saya. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana cara?